bikin konten sama istri lagi. Sama kan. Aku tuh pengen ngobrol ini sama kamu sebenarnya. Kan kamu udah nyelesain bukunya Andreas toh, yang Semangka. Lalin. Nah, bagian terakhirnya ngomongin teori apa? Teori semesta ada telur. Itu aku sebenarnya udah pernah ngobrol itu sama beberapa teman-teman aku. Teman-teman aku yang nggak jelas yang kamu kenal itu. Sebelum aku minta pendapatmu, aku mau coba cerita dulu ke yang nonton nih, siapa teman-teman nggak tahu kan teori telur itu apa. Jadi teori telur tuh, bayangin kamu nanti mati gitu ya. Nah, setelah mati itu kamu nggak ketemu surga, tapi kamu ketemu reinkarnasi. Cuma reinkarnasinya adalah kamu tuh jadi orang lain. Jadi orang lain yang mungkin kamu udah pernah kenal sebelumnya, atau mungkin kamu nggak kenal. Jadi bisa jadi kayak 100 siklus sebelum ini, aku adalah istriku gitu. Aku udah ngerasain hidupnya dia kayak gimana dari kecil, terus nikah sama aku, terus nggak tahu nanti meninggalnya gimana. Terus mati, 1 siklus kemudian dia ketemu aku, jadi aku. Teori telur ini intinya kayak kita semua ini adalah satu entitas yang sama nih. Dari zaman ke zaman semuanya nih, baik kamu itu adalah Soekarno, kamu adalah Hitler, kamu adalah Soeharto, dan kamu adalah presiden kita saat ini. Iya, kamu adalah Prabowo yang mungkin kamu kurang gitu. Dan kamu juga adalah orang yang kamu sayang sekarang. Kamu adalah orang yang kamu benci. Kamu adalah orang yang kamu suka tapi dia nolak kamu. Betul. Kamu adalah tetanggamu yang suka ngomongin kamu. Menurutmu gimana teori itu? Aku sih waktu baca, aku nggak mikirin itu sedalam itu. Ya kan? Itu kan pengalamannya Lalin setelah dia meninggal, dia menutup mata, dia buka mata, dia di satu ruangan yang kosong, gelap. Dia melihat sebuah cahaya, dia mencari kursi rodanya nggak ada. Akhirnya dia menyadari dia bisa berjalan, dia sampai ke cahaya itu dan dia melihat sosok, ya kan? Sosok itu bilang sama Lalin kalau ya menceritakan yang tadi gitu. Ternyata semesta itu adalah kayak ya kamu aja, cuman ada aku dan kamu. Kamu yang bereinkarnasi miliaran kali. Dan kayak yang waktunya tuh nggak harus maju, bisa mundur gitu, karena waktu yang maju ya adanya cuma di sini gitu, di dunia ini. Tapi aku nggak tahu ya, tapi kan berdasarkan kepercayaanku dunia nggak seperti itu, jadi kayak conflicted gitu. Tapi okay. Value yang didapat ketika obrolan itu terjadi atau ketika dunia diibaratkan seperti itu secara psikologis, akhirnya kan kesimpulannya ada di bagian belakangnya bukunya Dr. Andreas juga. Kalau kita berbuat baik sekarang, kita berbuat baik pada diri kita. Ketika kita melakukan hal buruk, kita juga melakukan halnya pada diri kita. Karena semua entitas yang kita alami kan kita sebenarnya, ya nggak sih? Ya. Tapi sebenarnya debatnya lebih panjang lagi tau. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kayak emang aku adalah kamu, kamu adalah aku, dan kita cuman ngulang-ulang siklus yang sama, artinya free will itu kan nggak ada. Betul. Karena kayak ya kita cuman lahir, menjalani itu, mati, ganti lagi gitu kan? Itu hal. Menurut kamu sendiri gimana? Ini teorinya Hamzah. Bukan teori Hamzah, teori fisika kesukaannya Hamzah. Makanya si proyekan puisinya kan namanya List Action Poetry. Itu diambil dari teori fisika namanya List Action. Partikel itu selalu bergerak dengan action paling minimum, dengan energi paling minimum. Jadi kalau kamu udah tahu nih semua faktor-faktornya ya, kayak misalnya kamu mau ngelempar sesuatu nih, kamu tahu gayanya berapa, kamu tahu wind resistance-nya berapa, kamu tahu initial speed-nya berapa, initial velocity-nya berapa, kamu bisa tahu ini akan nyampe kemana. Jadi bisa dihitung semuanya. Bisa diprediksi. Keputusan kita juga sama. Gitu. Apapun yang kita kerjakan ini, sebenarnya itu cuma ngikutin pergerakan partikelnya kita aja.
Berarti itu yang rasa lapar kita beli makan. Iya. Kayak keputusan kita makan di sini nih, yang belum ngasih kita sponsor ini, adalah ya karena kita tadi jalan terus kayak ada ini aja nih, gitu. Daripada bingung nyari kan. Terus kayak ya kayaknya oke gitu, kita nyari yang seporsi seorang, bukan yang terlalu all you can eat. Terus ya kayaknya oke deh. Terus kita misalnya di sini. Ya. Seakan-akan kita milih, padahal kita nggak milih. Partikel kita yang berat tidak. Nanti kita membuat otak kita berpikir, oh make sense yang ini. Jalan ke situ. Tubuh kita hanya bergerak ke situ, ngomong sama mbaknya mau pesen, duduk di sini makan. Ya. Terus bikin video ini juga. Karena misalnya nih, kalau si telat tadi benar loh. Nah, artinya mungkin 200 siklus dari sekarang, aku akan menjadi Prabowo. Dan aku akan mengambil keputusan yang sama seperti Prabowo sekarang. Aku nggak punya pilihan Nggak melakukannya. untuk tidak melakukan hal yang dia lakukan sekarang. Aku akan dengan bangga mikir kayaknya emang MBG adalah solusi gitu. MBG makan bego. Oh tapi MBG itu sebenarnya kayaknya aku tahu deh base-nya itu apa. Skor PISA tahun 2022 itu ada riset yang mengatakan di skornya PISA nih, risetnya PISA itu mengatakan gini, negara-negara yang anak-anaknya skip makan siang itu emang cenderung lebih rendah nilai matematikanya. Karena mereka lapar. Oh enggak. Nah ini kamu harus belajar statistika nih. Korelasi itu bukan berarti sebuah akibat. Semakin sering anak-anak skip makan, semakin rendah nih skor matematikanya. Tapi apakah penyebabnya adalah karena mereka nggak makan, mereka jadi jelek matematikanya? Kan enggak. Mungkin bisa jadi ada penyebab lain yang menyebabkan dua hal ini. Misalnya penyebab lainnya adalah kemiskinan. Karena mereka miskin, skor matematika mereka jelek, dan mereka skip makan. Bisa jadi. Jadi kalau ada A korelasi sama B, bisa jadi A penyebabnya B, bisa jadi B penyebabnya A, bisa jadi ada C yang menyebabkan A dan B. Kita cuma tahu bahwa dua faktor itu kayaknya jalannya barengan. Nah, untuk mengetahui siapa penyebabnya butuh eksperimen. Tapi mudah sekali orang untuk menyimpulkan bahwa A menyebabkan B, kayak kamu tadi. Ketika kamu dengar risetnya tadi, sepersekian detik kamu akan ngerasa MBG make sense kan? Tapi itu bukan penarikan kesimpulan yang benar. Dan aku yakin timnya Pak Prabowo nggak semuanya paham statistika kayak gini. Statistika dasar loh pada ini. Jangankan matematika sudah dalam aku, orang yang cuma belajar riset kuantitatif aja di Indonesia tuh orang tuh nggak paham. Jangankan orangnya, dosennya aja kayaknya nggak paham loh kuantitatif itu apa. Aku tuh baru riset-risetan ini ya pas kerja, pas terjun langsung riset beneran, mendengarkan teorinya telur tadi. Itu sangat menenangkan buat aku. Kalau memang dunia seperti itu, ya. Akhirnya. Itu sangat menenangkan buat aku. Karena akhirnya banyak hal yang make sense. Salah satunya adalah peran Tuhan di semesta itu apa? Ya aku nih. Sekarang tuh yang aku percaya adalah kayak kemarin yang aku bahas ke orang-orang ya. Itu sebenarnya yang aku bahas ke orang-orang kan problem motifo. Kalau Tuhan ada, kenapa kok perang masih ada gitu kan? Tuhan itu udah bisa menghentikan perang ini. Tapi kenapa perangnya dibiarin sama Tuhan? Ini kan sebenarnya problem motifo, klasik lah, gitu. Menurutku teori telur itu menjawab problem motifo. Kayak ya Tuhan nih menciptakan semua identitas ini dalam satu telur,
telurnya itu kayak buku, kayak novel. Jadi ya memang for the plot aja emang harus kayak gini. Setiap individunya, setiap karakternya itu punya karakter developmentnya masing-masing. Yang endingnya mungkin kamu nggak suka, endingnya ada yang kamu suka, ada yang happy ending, ada yang sad ending. Dan nggak apa-apa. Ya. Tugasnya Tuhan di mana? Ya bikin dari awal ceritanya sampai akhir lah. Jadi penulis skenario-nya. Itu dia. Jadi penulis skenario buat telur-telur tadi. Itu tadi kenapa kayak agak susah untuk mempercayai bahwa sekarang nih ya buat aku lagi susah mempercayai kalau human tuh punya free will. Pilihan-pilihan kita yang sekarang ini sebenarnya adalah semu. Sebenarnya kita nggak milih, tapi seolah-olah kita milih. Ya kayak karakter di novel aja kan. Karakter di novel kan seakan-akan hidup. Padahal kan mereka tulisan penulisnya. Iya, padahal makanya udah tahu lah endingnya tuh bakal kayak gimana. Kamu baca berkali-kali juga endingnya kan tetap sama. Karena udah ketulis dari awal. Aku tahu orang-orang apologet gitu ya. Yang apologetikanya adalah ya emang free will sama predestinasi itu jalannya barengan, sebuah paradoks gitu kan yang Ya, kita punya free will, kita juga punya ada sesuatu yang sudah ditetapkan dari dulu gitu. Tapi menurutku sekarang ya, setidaknya sekarang satu, aku ngerasa orang-orang tuh keliru memaknai paradoksnya. Banyak orang yang memaknai paradoksnya tuh kayak destinasinya itu cuman momen-momen penting dalam hidup. Kayak misalnya kalau apa sih? Kalau Spider-Man tuh bahasanya apa ya? Kayak kejadian kuncinya gitu loh. Ini pasti semua Spider-Man pasti punya kejadian ini gitu. Mau di universe manapun semua Spider-Man punya kejadian ini. Itu kayak predestinasinya di situ. Padahal enggak, predestinasi itu ya semua kejadianmu itu udah diatur. Kan bukannya gitu ya. Semua hidup kita memang udah diatur gitu. Nah, udah ada ceritanya, udah ada skenario-nya, kita tinggal jalanin aja. Aku harus ketemu sama kamu. Kita harus makan di sini sampai detail-detailnya. Aku gatel di sini gitu udah diatur kan? Di teori itu kan si ini juga bilang sama Lalin, kamu tuh nggak akan pernah inget apa kejadiannya. Kamu juga nggak akan pernah ingat bahwa kamu pernah terakhir jadi dia. Tapi setiap kelahiranmu tuh akan menjadikanmu lebih dewasa. Ya. Jadi ketika aku sih ngebayangin ya, ketika kan Lalin jadi anak petani di Vietnam tahun 1960 itu kan siklus terakhirnya Lalin kan. Terus ketika Lalin menyelesaikan tugas itu, ya kan, jadi anak petani akhirnya mati karena itu kan masa perang kan di Vietnam kan. Terus dia ketemu lagi nih sama sosok bercahaya ini, ya kan? Terus dia akhirnya ditunjukin, ini loh buku kehidupan setiap perjalananmu yang tebel gitu. Ketika dia buka satu-satu, dia bisa meng-highlight banyak banget pilihan-pilihan tolol yang dilakukan. Dia punya memorinya, dia punya memori orang-orang yang terdampak dari keputusan-keputusan tolol dirinya. Malu kan itu ya, malu ya tadi itu. Kalau aku tuh kayaknya orang yang perlu denger ini adalah orang-orang yang kayak Lalin gitu. Orang-orang yang ngerasa hidupnya tuh kayak ngapain sih aku hidup gitu, ngapain sih aku meaningless lah ya semuanya ini. Ya bayangin aja kalau hidupku tuh sebenarnya satu cerita yang utuh. Kamu baru bisa lihat endingnya gimana pas kamu mati nanti. Dan itu bukan, cerita itu bukan cuma kamu cuma karakter kecil dari keseutuhan ceritanya dulu. Nah, kamu nggak pernah tahu kamu tuh antagonisnya, atau kamu protagonisnya, atau kamu cuma karakter yang disapa sekali dalam satu chapter terus nggak muncul lagi. Asal kita antagonis di cerita orang lain. Oh iya. Tapi untuk grand naratif ini loh, walaupun ternyata kamu adalah antagonis untuk grand naratifnya ini, kayak Hitler gitu, ya disyukuri aja karena
kalau nggak ada kamu ceritanya nggak jalan. Kalau nggak ada kamu plotnya nggak jalan ini. Butuh plotnya dijalanin, makanya ada kamu. Ada orang-orang yang termotivasi karena kamu, ada orang-orang yang benci sama kamu. Tapi kamu perlu ada supaya semua plotnya ini jalan. Anjay, masuk akal ya? Jangan. Yang banget. Ya udah, bagi 2 deh.